Shalom, puji Tuhan. Mari kita kembali melihat Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, ini berbicara tentang beribadah kepada Tuhan, dan diharapkan di sini beribadah dengan sukacita. Banyak orang beribadah, tetapi apakah beribadah dengan sukacita? Apakah dari rumah mereka datang sungguh-sungguh dengan rasa sukacita? Sukacita untuk beribadah. Ibadah itu penting. Dan di mana-mana sepertinya sedang terjadi perubahan yang begitu besar. Di Cina Alkitab sedang direvisi oleh pemerintah Cina dan Yesus bukan disebut sebagai juru selamat. Direvisi Yesus disebut sebagai pendosa. Ya, dan itu menurut versi komunis, ya, jadi banyak dirubah. Sehingga orang-orang Kristen di seluruh dunia sekarang bergerak juga dengan cepat. Mereka menyelundupkan Alkitab ke Cina. Di Indonesia terjadi perubahan juga. Bahwa kalender kita tahun 2024 bukan lagi disebut kenaikan Isa Al-Masih atau apa, tetapi Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus. Ya, ada perubahan yang lebih baik di Indonesia dibandingkan di Cina. Tetapi pada intinya banyak perubahan dan kita sungguh-sungguh harus tahu dan hidup dalam kebenaran. Karena kalau tidak, kita akan diselewengkan. Banyak hal benar diungkapkan, tetapi banyak hal yang tidak benar juga diungkapkan. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita juga akan terseret dalam ketidakbenaran. Saya melihat sebuah Instagram dengan nama Pastor Mamon. Saya merasa awalnya ini yang mempunyai ini, dengan hati benar mengkritik kesalahan-kesalahan di dalam gereja. Kesalahan-kesalahan hamba Tuhan. Tetapi tahukah Anda bahwa mengkritik dan itu bersifat terus-menerus, akhirnya akan menjadi sifat kita. Ya. Jadi saya melihat ini, memperhatikan ini awalnya benar. Tetapi karena terus mengkritik yang benar, akhirnya mengkritik yang tidak benar, tapi mengkritik terus, akhirnya yang benar pun dikritik. Ya. Ini bahayanya ketika kita sering mengkritik. Ya, sekedar tahu yang salah itu bagus. Dan biarlah penghakiman Tuhan saja yang akan menyelesaikannya, bukan kita terus menyebar-nyebarkannya. Oleh karena itu saya katakan hati-hati di akhir zaman ini. Bahkan di zaman medsos tidak semuanya baik. Bahkan yang baik pun nantinya akan bisa menyeleweng. Kalau kita bahayanya adalah ketika kita menganggap ini baik atau benar, ingat tidak selamanya yang dulu baik dan benar itu akan baik dan benar. Ya, hanya Yesus saja yang tidak berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, yuk kita lihat firman yang kita baca Mazmur 100 ini ayat pertama. Mazmur untuk korban syukur.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Keinginan Tuhan adalah semua makhluk ciptaannya bersorak-sorai. Artinya mereka itu antusias dengan Tuhan. Ya, bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena semua yang Tuhan ciptakan memang dengan satu tujuan, yaitu memuji menyembah Tuhan. Bahkan pemazmur seringkali mengatakan bahkan ciptaan yang bagi kita tidak bernyawa seperti pohon apa itu dikatakan bersorak-sorai juga. Ya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bayangkan kata kalimat ini saja, artinya Tuhan suka kemeriahan. Ya, walaupun ada waktunya kita hening untuk membiarkan Tuhan berkarya, berbicara. Tetapi juga tidak salah ketika kita melompat, ketika kita menggerakkan badan dalam memuji Tuhan, ketika kita berteriak, tidak salah. Karena kalau kita simpulkan di sini, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Tuhan ingin kemeriahan loh. Sehingga jangan malu dalam memuji Tuhan. Jangan malu juga dalam menyembah Tuhan. Apakah itu berbahasa roh dan kembali bahkan bahasa roh pun dikatakan sesat dari setan lah. Sudahlah, tidak usah peduli. Bagi saya, kalau bahasa roh itu bisa membangun hidup kita, kenapa tidak? Biarkan bagi orang itu sesat, itu dari setan. Tetapi ketika kita merasakan manfaatnya, ayo terus lakukan. Ya, terus lakukan. Bahwa dengan berbahasa roh iman kita akan dibangun. Kuasa Tuhan dalam kita semakin kuat. Dan ini diperlukan untuk akhir zaman. Tadi siang saya di WA dan dikatakan, Pak ingat saya, oh ya saya ada nomornya ibu. Bapak di mana? Saya di rumah. Di Bangkalan, enggak di Pamekasan, jauh. Saya bilang, orang ini dari Probolinggo. Saya mau minta doa Pak. Kenapa Ibu? Sepertinya saya disantet. Dan saya selingkuh, tapi tidak sampai hubungan badan, dia bilang. Tapi ini bukan sifat saya, dia bilang. Bukan sifat saya, kok bisa seperti ini? Ya, sehingga dia bilang, saya minta doa. Dan saya katakan karena dia dari Probolinggo, saya katakan di tengah aja Bu, di Surabaya. Ya, atau nanti saya kabari lagi, dia bilang. Kalau perlu saya mau ke Pamekasan. Hanya saya berpikir baru di waktu ibadah, kalau ini disantet berarti rumahnya pun harus didoakan. Karena dikatakan suami istri ini tidak bisa tidur. Tidak pernah bisa tidur di waktu malam. Nah, sidang jemaat, saya katakan pada istri saya ini kok ditelepon hanya masalah santet. Alah kamu juga khotbahnya sering santet, makanya ngalami santet terus. Gitu ya. Ya. Tetapi pada intinya saya mau mengatakan, ayo jadilah jemaat yang kuat. Karena ini loh banyak orang yang butuh pertolongan kita. Ya. Bangun diri kita sendiri, karena tujuan Tuhan bukanlah kita disantet, tetapi kita melepaskan orang-orang yang disantet. Tujuan Tuhan bagi umatnya bukanlah kita mengalami sakit, tetapi kita menyembuhkan orang sakit. Jadi jangan dibimbangkan dengan bahasa roh dari setan segala macam. Saya bertahun-tahun jadi orang Kristen merasakan manfaatnya berdoa dalam bahasa roh. Ya. Jadi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan jemaat, ayo bangun diri kita juga. Jangan goyah dengan banyaknya pengajaran yang aneh-aneh. Tetap bangun dengan bahasa roh sehingga iman kita terus semakin kuat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Nah, beribadahlah dengan sukacita. Banyak orang beribadah, iya.
Tapi Anda bisa menyaksikan bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan dengan senyum atau enggak, dengan berat hati atau tidak. Ada orang hanya sekedar datang loh, tapi tidak bersuka cita. Kata beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Saya bayangkan ini dari rumah mereka itu sudah senang. Ini waktunya ibadah, ini waktunya ketemu Tuhan. Ya, ini waktunya ketemu dengan saudara-saudara seiman. Sungguh-sungguhkah kita sekarang dengan firman ini? Kita beribadah dengan sukacita. Ada orang beribadah dengan berat hati kok. Ya. Ada orang beribadah dengan penuh kesedihan. Ada orang penuh beribadah dengan hati yang menggerutu. Ya. Belum sampai ibadah aja sudah mikir, nanti ini yang khotbah si A panjang, nanti yang khotbah si B, ya. Bikin ngantuk. WL-nya lagi ini, ya kan? Belum nyampe, sudah hatinya ini penuh dengan bersungut-sungut, ya. Walaupun tidak ada sungutnya, ya. Hatinya aja yang bersungut-sungut, ya. Padahal ini ayat, ini mudah loh untuk dicerna, tetapi belum tentu semuanya melakukan. Padahal kita diharapkan menjadi pelaku firman. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Nah, gampang, ayatnya sederhana. Tetapi saya yakin belum tentu 50% yang datang beribadah kepada Tuhan beribadah dengan sukacita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saya kembali bayangkan bahwa orang-orang dari rumah ini sudah nyanyi-nyanyi. Ya. Dari rumah mungkin sudah berbahasa roh. Di perjalanan sambil nyanyi mungkin. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya. Bukan dengan berat hati. Bukan dengan jalan menunduk, tidak lihat orang, tidak lihat kiri kanan. Ya. Bayangkan dengan sorak-sorai, bayangkan saja kita tahu kok. Kita datang kepada Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai atau tidak. Kita tahu. Ya. Artinya kalau terjadi sebaliknya, bukankah ini akan menjadi penghambat bagi ibadah? Atau istilahnya memeloroti arti ibadah itu kan. Bahwa ketika kita semua bersuka cita, kita bisa bayangkan, rasakan hadirat Tuhan, suasana di sebuah gedung gereja itu. Bayangkan 50% merengut. Anda bisa bayangkan kembali perubahannya. Atmosfernya yang akan tercipta. Sedangkan kita menginginkan Tuhan leluasa untuk bergerak. Tuhan bergerak dengan bebasnya di tengah-tengah kita. Kalau perintah yang sederhana saja tidak kita jalankan, bagaimana mungkin Tuhan akan bergerak dengan leluasa di tengah-tengah kita? Ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat 4 mengatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Saya berbicara dengan seorang hamba Tuhan, dikatakan bahwa mereka masuk ke tahta Allah dengan nyanyian, dengan pujian. Saya katakan tidak. Kita dilayakkan untuk masuk tahta hadirat Tuhan dengan darah Yesus sambil membawa pujian kita. Tetapi tanpa kita disucikan oleh darah Yesus, selamanya kita tidak akan pernah bisa mempersembahkan pujian langsung di hadapan tahta Allah. Ya.
Yuk kita lihat dahulu Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian, perhatikan, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tanpa darah Yesus mungkin kita hanya berteriak-teriak dari luar tempat kudus, tidak bisa masuk ke tempat kudus. Sedangkan Tuhan ada di tempat kudus, atau di sini sebenarnya yang dimaksud adalah tempat maha kudus. Ya, tempat maha kudus. Bayangkan ini, bahwa di dalam perjanjian lama hanya seorang imam besar setahun sekali bisa masuk ke dalam tempat maha kudus. Itu pun dengan resiko ada dosa kecil sedikit saja, imam besar itu akan mati. Sehingga Anda bisa bayangkan di dalam perjanjian lama, imam besar untuk masuk ke tempat maha kudus ini, saya tidak tahu hatinya senang atau gelisah. Ya. Karena itu sudah disiapkan. Bayangkan dia mendengar sendiri suaranya, itu kan sama aja dengan orang sakit parah di ICU, lihat kan, tit, tit, tit. Nah, imam besar pun sama. Ketika masuk bunyi, kerincing, kerincing. Kalau itu sudah tidak bunyi, berarti ya orang di luar tahu imam besar mati. Ya. Dan ke tempat yang setahun sekali hanya imam besar yang boleh masuk, sekarang kita bebas setiap waktu bisa masuk ke tempat maha kudus. Bahkan ini bukan gambaran lagi, tetapi ini kenyataannya. Di hadapan tahta Allah langsung. Itu terjadi karena darah Yesus. Kalau masih pakai darah domba, itu hanya bisa terjadi dan dilakukan satu kali dalam setahun. Itu pun tidak semua orang bisa masuk ke dalam tahta Allah, ke hadapan tahta Allah. Ya. Dan lebih parah lagi, aturan itu sudah diganti dengan aturan yang baru, yaitu hanya dengan darah Yesus. Ya. Berarti betapa bersyukurnya kita yang mengetahui kebenaran ini dan mengalami kebenaran ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Berarti di zaman perjanjian lama, sebelum Yesus, mereka beribadah dengan takut dan gemetar. Mereka pikirannya bukan hidup, mereka berpikir jangan-jangan nanti mati. Sehingga kalau kita lihat para nabi yang dibawa langsung ketemu dengan wajah atau dengan tahta kudus Allah. Mereka selalu berteriak, mereka tersungkur, celaka mati aku. Selalu seperti itu. Ya. Nah, kita bersyukur bahwa dengan darah Yesus tidak ada ketakutan dalam menghampiri Tuhan, tidak ada rasa cemas akan mengalami kematian. Justru kita punya keyakinan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sering kita dekat dengan Tuhan, maka kita semakin dihidupkan oleh kuasa hadirat-Nya. Bukankah itu sangat luar biasa? Sayangnya, keinginan yang sangat kuat dari jemaat perjanjian lama ini sekarang diberikan kepada kita, tetapi kita tidak nikmati. Orang-orang perjanjian lama ingin menikmati apa yang kita alami sekarang, tetapi mereka tidak bisa. Sekarang kita yang diberi keleluasaan menghadap Allah oleh darah Yesus ini,
justru kita tidak gunakan. Kan sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Berapa banyak dari kita yang menggunakan hak istimewa ini untuk menghadap tahta Allah setiap hari, setiap waktu. Berapa banyak? Hanya sedikit loh. Lalu kapan kita akan memulai? Kita ini sedang kejar-kejaran dengan waktu. Kejar-kejaran dengan bencana. Ya. Dulu kalau saya lihat begini, dulu enak. Waktu zaman Pak Harto itu kalau BBM mau naik sudah dikabarin. Walaupun akhirnya nanti antri panjang kan. Ya. Sekarang enggak. BBM tahu-tahu naik. Ya, tahu-tahu naik. Kok turun yang enggak ngikuti berita kan? Biasanya ini dapat 10 strip. Kok sekarang tinggal 7 strip? Nah, kan? Ya. Bukankah dari hal ini juga kita juga harus berhati-hati. Ingat loh. Bahwa banyak hal-hal terjadi tanpa kabar terlebih dahulu. Ya. Banyak hal-hal terjadi tanpa kabar terlebih dahulu. Sehingga Alkitab katakan bersiap sedialah, berjaga-jagalah dan berdoa setiap waktu. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani ini sungguh sangat luar biasa. Bahwa oleh darah Yesus, kita sekarang dulu penuh ketakutan menghadap ya atau masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Sekarang oleh darah Yesus kita penuh keberanian. Berani. Tanpa bimbang, tanpa takut. Masuk ke dalam tempat kudus. Masuk ke dalam tempat kudus. Bukan karena kita baik. Karena Yesus telah membuka jalan bagi kita. Karena Yesus yang membuka jalan yang baru. Membuka jalan bagi kita. Orang yang tidak percaya kepada Yesus, jalannya bagi mereka belum dibuka. Hanya yang percaya kepada Yesus. Ya. Bahwa Yesus sungguh bagi saya sangat luar biasa. Ketika saya melayani di Tuban, saya berbicara dengan seseorang, kata Pak Eko, ini jemaat baru. Dan banyak hal yang dia tanyakan, kemudian dia menyinggung dengan menyebut Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Sebetulnya bukan Yesus namanya, tetapi Yeshua HaMashiach. Bukan Allah, tapi Bapak Yahweh. Saya katakan tidak keliru. Setahu saya, Yahweh itu bukan Allah Bapa. Yahweh itu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, itu disebut Yahweh. Dan kemudian dia katakan, nama Allah kita bukan Allah. Dia bilang, di dalam perjanjian lama disebut, aku adalah aku. Loh, saya katakan, bukankah sama dengan perjanjian baru? Aku adalah aku itu kan Yesus. Loh kok bisa Pak Yusa bilang Yesus? Aku adalah aku di dalam perjanjian lama. Dia bilang. Yesus, Anda perhatikan, Yesus selalu katakan, aku adalah pintu, aku adalah pokok anggur, aku adalah terang, aku adalah. Yesus selalu mengatakan, aku adalah. Sedangkan di dalam perjanjian lama, Allah selalu mengatakan, aku adalah aku. Tetapi Yesus lebih jelas mengatakan, aku adalah terang, aku adalah pokok anggur, aku adalah gembala yang baik. Sama kan? Saya bilang. Dan dia diam. Dan kemudian saya lanjutkan begini. Bagi saya, tidak peduli mau kata Yahweh, Yeshua HaMashiach. Saya ngusir setan, manjur pakai nama Yesus. Dan saya belum pernah mendengar orang mengusir setan di dalam nama Yahweh. Tidak ada orang ngusir setan dalam nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada. Dalam nama Yesus. Dan
Orang ini diem. Sehingga Pak Eko dan Bu Doris katakan, bersyukur ngomong sama Pak Yusa. Dan saya katakan, masih tidak parah kok Bu, bisa dibenahi orang ini. Tidak usah takut, masih bisa dibenahi. Saya bilang. Kadang ada orang yang tidak bisa diajak ngomong sudah, kalau sudah masuk ke dalam pengajaran sesat. Padahal Indonesia ini ngalami ajaran menyebut Yahweh. Itu kan hanya ada dua tokoh yang mengajarkan Yahweh di Indonesia. Satu dengan latar belakang, orang ini dulu gereja Pantai Kosta kemudian jatuh dalam dosa. Jadi dari 500 jemaat yang dipimpinnya, ketika orang ini, hamba Tuhan ini jatuh dalam dosa perzinahan, kemudian jemaatnya itu banyak meninggalkan dia, sisa sekitar 150. Untuk mencegah jemaatnya ini habis, dia buat doktrin pakai nama Yahweh ini. Sehingga mereka itu merasa berbeda dengan gereja lain. Kan tidak mungkin pindah kan? Kan sudah berbeda. Kemudian yang kedua adalah dari gereja besar, mantu dari pendeta besar buat gereja lain. Ya. Nah kemudian tidak berapa lama, ini jemaatnya banyak yang kembali kepada gereja awan. Untuk membuat jemaatnya itu tidak kembali yang tersisa, dia pakailah Yahweh juga. Jadi sebenarnya di Indonesia latar belakang Yahweh itu dua orang yang tidak benar ini ngajarkan ini untuk mempertahankan jemaat. Ya. Yahweh tidak salah, tidak salah. Saya katakan Yahweh memang Yahweh di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau mau jujur, orang perjanjian lama tidak ada yang berani menyebut Yahweh. Lalu kenapa kita sekarang setiap waktu mau berani menyebut Yahweh kalau memang mau pakai Yahweh? Jadi di dalam Alkitab perjanjian lama, mereka kalau nulis menyalin untuk kata Yahweh itu ada penanya sendiri. Jadi pena ini tidak akan dicampur untuk menulis kata-kata yang lain. Pena khusus Yahweh. Itu yang akan dipakai kalau ada tulisan Yahweh. Setelah itu ditaruh lagi, dia pakai pena yang lain. Anda bisa bayangkan, kalau memang kita mau pakai Yahweh, seharusnya konsekuen kan? Jangan sembarangan nyebut Yahweh. Kalau udah sering disebut Yahweh kan enggak enak juga. Nah kan serba repot. Pakai nama Yesus paling enak. Ya, ngusir setan cepat. Kalau kita sudah ngusir setan pakai Yesua Hamasiah, terlalu panjang. Jangan-jangan sampai hamanya itu, nah ya kan repot kan. Waktu dalam nama Jehovah, Yesua Hama. Loh, setannya sudah nerkam kita, enggak sampai siahnya enggak ada. Hama, loh kan repot. Yesua Hama. Pakai nama Yesus enak. Ya. Dan manjur kok, yakinlah manjur. Ya. Dan saya katakan kemudian pada ibu ini, sudahlah ibu, bagi saya tidak suka yang ruwet-ruwet. Jemaat saya yang saya pimpin juga tidak suka ruwet-ruwet. Kalau pakai nama Yesus itu sudah manjur, kenapa harus pakai yang lain? Dan ibu ini dengan tersenyum bisa memahami saya. Oh ternyata Pak Yusa ini orangnya santai ya, dia bilang. Ya itulah, tidak usah terlalu ruwet, saya bilang. Ya, di sini kembali kepada pembahasan kita. Ingat, darah Yesus membuat kita penuh keberanian tanpa rasa takut, tanpa rasa bimbang, tidak mikirkan kematian. Tetapi ketika kita masuk ke dalam tempat Maha Kudus, yang kita rasakan adalah keberanian, sukacita, pikiran kita pasti diberkati, pasti disembuhkan, pasti dipulihkan. Kalau perjanjian lama, jangan-jangan mati. Nah, beda sudah. Ya. Kembali kepada Mazmur. Mazmur pasal 100. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Bukankah ini kata perintah? Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Enak loh. Bahkan Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bayangkan hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Dan kalau kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, tidak bisa tidak. Ya, kita akan disembuhkan, kita akan sehat. Ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jangan takut, lepas dalam menyembah Tuhan, dalam memuji Tuhan. Ya. Kalau masih agak malu-malu, minimallah goyang-goyang sedikit, jangan tegak lurus. Ya kan? Goyang-goyang dikit. Tambah tua kalau enggak goyang kan nanti yang lututnya bunyilah, ya pinggulnya jatuh sedikit retaklah, ya. Goyang-goyang. Ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Di sini dalam bahasa yang asli mengatakan ketahuilah bahwa Yahwehlah Allah. Artinya Yahweh itu yang harus disembah. Allah itu berbicara tentang pribadi yang disembah. Jadi semua di dalam perjanjian lama, semua agama atau keyakinan lah, mereka menyebut Allah. Ya. Dan kita secara khusus perjanjian lama, orang-orang percaya di dalam perjanjian lama menyebut Yahweh. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ketahuilah bahwa Yahweh yang harus disembah. Ketahui. Kenapa dia saja yang harus disembah? Karena Tuhan ini yang menjadikan kita. Dia yang menjadikan kita. Ya, dia yang menjadikan kita. Kalau mau baik, ya harus nurut karena dia yang menjadikan kita. Kemudian, punya dialah kita. Kata punya berarti kita itu harus mengikuti keinginannya loh. Ya. Punya dialah. Istri punya suami, ya kan? Suami punya istri. Nurutlah kemauan pasangannya. Jadi semuanya di rumah akan jadi baik. Dalam kerajaan Allah pun kita harus tahu, ingat Tuhan yang menjadikan kita, kita adalah kepunyaan Tuhan. Berarti dari kalimat ini saja, tanggung jawab kita adalah nurut kepada Tuhan. Tanpa kita nurut kepada Tuhan, percuma ibadah. Ya kan? Lihat dari ayat yang kedua, di sini tentang ajakan atau perintah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat ketiga, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan yang menjadikan kita, karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Sehingga kita harus beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dan dipertegas lagi, dikatakan umatnya, kita ini umatnya dikatakan. Bagaimana bisa menjadi umat Tuhan tanpa beribadah kepada Tuhan? Umatnya, lebih lagi ditekankan, di sini hanya penekanan-penekanan aja, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Penekanan-penekanan yang harus kita ketahui, kita adalah umatnya, kita adalah kawanan domba gembalaannya. Kawanan domba. Jadi kita sudah tahu kan yang disebut domba itu akan berjalan sesuai dengan suara aba-aba dan contoh teladan dari gembala. Yang namanya gembala itu berjalan di depan, dombanya berjalan mengikuti. Entah si gembala itu membuat suara model apa, hanya suara gembala ini saja yang akan dituruti oleh domba. Sehingga kalau kita perhatikan, minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa Abraham mengenal suara Allah yang memerintahkan supaya mempersembahkan anaknya. Jadi tidak perlu minta tanda. Bayangkan kalau domba ketika mendengar suara gembala, minta waktu untuk dan minta tanda. Tunggu sebelum aku mengikuti suara dari gembalaku, aku mau menyendiri dulu.
Sungguh-sungguhkah ini suara gembalaku? Ketinggalan jauh. Ya. Inilah gunanya kita beribadah kepada Tuhan. Terus menerus beribadah. Jangan membiasakan diri menjauhkan diri dari ibadah. Kenapa? Supaya kita itu kenal suara dari Tuhan kita. Kenal suara dari gembala kita. Sehingga kita tidak selalu mengatakan kalau mau melakukan sesuatu cari tanda. Kalau diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu minta tanda. Tidak perlu. Kita kenal. Kalau kita sudah kenal suara orang tua kita, suara istri kita. Masa kita masih ragu-ragu? Kok kelihatannya suara istri saya atau bukan ya? Nah kalau sudah seperti itu jangan diceritakan pada istri nanti. Itu rame urusannya nanti. Yang tadi saya dengar suara kok sepertinya nyuruh saya cepat pulang ya. Padahal saya kan masih ada di halaman. Suruh masuk cepat-cepat. Sepertinya suaramu tapi seperti bukan. Makanya aku udah langsung masuk. Oh rame itu urusannya pasti. Kalau suara istrinya sudah tidak dikenal berarti suara cewek yang lain kan. Ya, itu rame urusannya. Nah, bayangkan posisi kita di hadapan Tuhan. Katanya dia Bapak kita. Ada di surga, kita anak. Katanya dia adalah Tuhan penebus kita. Lebih hebat lagi. Katanya dia Roh Kudus ada di dalam kita. Kok tidak kenal? Lo dengan yang ada di dalam saja, tidak kenal. Itu kan repot kan? Masih minta tanda. Roh Kudus ada di dalam kita. Anda bisa bayangkan tidur dengan orang yang tidak dikenal? Kan aneh. Sedangkan Tuhan di dalam Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Tuhan sebagai Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita mengatakan, aku mau cari tanda penegasan apakah sungguh-sungguh ini dari Tuhan. Loh, repot. Nah, lihat bahwa kehidupan keimanan kita kacau kan? Katanya Tuhan di dalam kita, kok masih minta tanda? Katanya Tuhan di dalam kita, kok masih ragu-ragu? Sedangkan kalau istilah di dalam kita, berarti kan 24 jam dalam sehari semalam itu bersama kita terus. Masa tidak kenal? Nah, kan ada kan? Masa tidak kenal? Ketika Tuhan berbicara di dalam kita, masa tidak dengar? Kok selalu suara yang audible yang dari luar? Sedangkan Tuhan ada di dalam Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ya. Kok tidak kenal? Kok masih mengharapkan suara yang di luar? Yang didengar oleh telinga kita secara jasmani. Sedangkan dia adalah roh berbicara di dalam roh kita. Ya. Bahwa ketika kita beribadah dan terus beribadah. Maka kita akan kenal Tuhan kita. Tidak selalu minta tanda. Ya. Tidak ragu-ragu. Ini suara Tuhan atau bukan. Tidak ada ragu-ragu lagi. Ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dikatakan ayat yang ketiga, ketahuilah Tuhan kita. Ketahui. Ya. Bagaimana mengetahui? Punya pengalaman. Sehingga ayat 4 mengatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kata syukur berarti kan kita sudah pernah mengalami sebuah atau perbuatan-perbuatan dari Tuhan kan. Baru kita bersyukur. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bahwa apa yang kita sudah alami, apa yang Tuhan kerjakan, misalnya kita ibadah hari Minggu, dari Senin sampai Sabtu kita harus tahu apa sih yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita.
Nah, kita mengucap syukur dengan sikap hati yang bersyukur, menyadari perbuatan Tuhan, mengakui perbuatan Tuhan, dan berterima kasih atas perbuatan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan mempunyai pikiran seperti itu. Bukankah tidak bisa tidak? Kita akan datang dengan penuh sukacita. Karena kita sudah mengalami semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu. Belajar untuk merenungkan perbuatan Tuhan atas hidup kita. Itu akan memampukan kita beribadah dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Lihat, pujilah namanya. Ini jelas mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan. Bersyukur berbicara tentang hati kita yang sudah mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Puji-pujian karena Tuhan sudah melakukan sesuatu bagi kita. Syukur itu adalah respon hati kita karena sudah mengalami perbuatan Tuhan. Sidang jemaat, kapan kita terakhir bersyukur? Bukan hanya sekedar doa yang tanpa pernah berpikir. Kita mengatakan terima kasih Tuhan, tetapi pertanyaan saya, sudahkah Anda berpikir berterima kasih karena apa? Nah, kadang kita kan latah karena kebiasaan. Terima kasih Tuhan, kau baik. Saya ajak kita berpikir, terima kasih untuk perbuatan Tuhan yang mana? Ya. Bersyukur atas perbuatan Tuhan yang mana? Ketika Anda belajar menghadap kepada Tuhan dengan mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang ini, yang A. Mengucap syukur atas perbuatan Tuhan yang B, Anda ucapkan itu. Anda akan sungguh-sungguh bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Jadi bukan karena kebiasaan. Kadang kita berdoa itu tanpa berpikir loh. Bahkan kalau mau jujur, kadang doa mau tidur pun kita hanya merasa berdoa, merem doa, merem langsung tidur. Padahal kalau kita mau jujur, tadi doa apa sebenarnya? Ya. Karena sudah kebiasaan, pokoknya merem, tidur. Ya. Kadang sampai dalam taraf begitu kilatnya kita, sampai kita tidak ngomong sebenarnya tapi merasa berdoa. Merem langsung, amin, tidur. Tapi kalau dipikir, sungguh-sungguh tadi itu doa. Orang kadang kalau kita makan, kadang saya pun ngalami. Loh setelah doa, loh tadi doa apa? Saya hanya merem di hadapan makanan saya, melek kemudian makan. Tapi merasa sudah doa loh. Kalau Anda enggak berarti bersyukur. Ya kan? Tetapi ini loh kebiasaan-kebiasaan yang kita bisa lakukan. Ini kan sama aja dengan saya dulu biasanya kalau ngantar anak ya dari sini, Niaga, kemudian Kamboja. Ya. Itu kemudian mau ngantarkan kemana, anak saya sudah pindah sekolah. Loh sudah pindah ke SMA 3, kok bisa masih ke Niaga? Loh saya, ingat loh kebiasaan itu kita bisa lakukan tanpa berpikir loh. Sama kok dengan doa makan. Kita hanya merem, amin gitu loh. Merasa sudah menyebut semua padahal kalau enggak. Kita enggak menyebut tadi ini bersyukur untuk makanan ini apa. Enggak. Pokoknya merem, amin. Gitu. Ya. Nah sekarang malam hari ini kita belajar. Ayo dalam memuji Tuhan kita harus tahu perbuatan Tuhan apa dalam hidup kita yang kita mau puji. Sikap hati bersyukur menerima perbuatan Tuhan dalam hal apa? Kita bersyukur. Kan sama Tuhan tidak perlu keburu-buru kan?
Kadang orang itu kalau doa keburu. Bahkan bahkan di mimbar pun, wah. Kalau memang berdoa, ya harus sadar bahwa kita sedang berbicara di hadapan Tuhan. Ya. Jangan walaupun kita di sini berdoa, jangan kita lebih sadar pada jemaat, ngomong untuk jemaat. Bukan. Kita harus sadar bahwa kita berbicara di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kita bicara di hadapan Tuhan? Ya, Anda bisa tahu sendiri. Ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bahwa Tuhan itu baik untuk selama-lamanya, kasihnya untuk selama-lamanya, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Berarti pujian kepada Tuhan untuk selama-lamanya juga dalam hidup kita kan. Jangan digabung. Senin sampai Sabtu pujian kita hanya di hari Minggu. Tuhan, aku memuji Engkau untuk semua perbuatanmu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jangan. Setiap hari. Bahkan kita harus sampai dalam level punya kesadaran. Setiap waktu ketika Tuhan beracara kita tahu ini campur tangan Tuhan. Dan pada waktu itu juga kita memuji Tuhan. Kita bersyukur. Tidak perlu harus berlutut setiap kita menyadari Tuhan sudah berkarya kan. Cukup kita berbicara, memuji Tuhan, bersyukur. Ingat, Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya turun-temurun untuk selama-lamanya. Berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, tidak bersyukur. Dan selalu memuji Tuhan dan selalu bersyukur. Dan ketika kita terbiasa untuk selalu bersyukur, bukankah mudah datang di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Beribadah dengan sukacita. Banyak orang beribadah tidak dengan sukacita loh. Anda coba lihat. Kenapa banyak orang justru semakin beribadah kok masih suka marah? Berarti kan mereka tidak beribadah dengan sukacita. Mereka beribadah karena kewajiban, karena tidak enak. Mereka beribadah dengan berat hati. Tetapi Alkitab mengajarkan, ayo beribadah dengan sukacita. Kenapa? Karena kita umatnya. Karena kita dombanya. Karena kita adalah ciptaannya. Karena kita adalah kepunyaannya. Dan Tuhan kerap kali melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Selama-lamanya Tuhan baik sehingga kita wajib beribadah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.